Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang beberapa soal untuk masuk ke SMA unggulan. Di sini saya ada buatkan 5 soal ya. Ini materinya adalah tentang pola bilangan yang telah adik-adik kelas 9 pelajari ketika kamu duduk di kelas 8. Kita bahas satu persatu ya. Nomor 1, angka pada tempat kedudukan 1/10⁻50 pada bilangan 26,0785260785260785 dan seterusnya adalah. Nah, bagaimana mengerjakannya? Sebenarnya ini hanya memerlukan pemahaman kamu saja, yaitu tentang apa dasar-dasar dari bilangan ya. Nah, misalkan ini 1/10⁻50 ya. Itu artinya apa sih? Nah, artinya ini kan sebenarnya 0,00 terus nanti hingga 1 dengan ini banyak digitnya sebanyak 50 digit atau 50 angka. Nah, itu dulu pemahaman yang pertama. Nah, jadi yang diminta di sini adalah angka berapakah yang di posisi 1 ini nanti. Nah, pada bilangan ini itu siapa? Itu bilangannya 2, 6, kemudian 0, 7, 8, kemudian 5, kembali lagi. 2, 6, 0, 7, 8, 5. Angka-angka ini terus berulang ya, kita lihat. Setelah itu 2, 6, 0, 7, 8, 5 lagi. Setelah itu 2, 6, 0, 7, 8, 5. Nah, ini akan seterusnya seperti itu. Artinya karena dia berulang setiap 6 kali, maka untuk menentukan posisi angka berikutnya, ya cukup kita bagikan dengan 6 saja. Kan seperti itu. Oke, nah kalau pembagian dengan 6, kita tahu bilangan-bilangan yang dibagikan dengan 6 itu akan memberikan sisa ya. Bisa saja sisanya 1 ya. Ini ketika dia nanti di 6, itu kalau dibagi 6 itu memberi sisa 2. Nah, kemudian di sini itu akan memberikan sisa 3. Artinya apa? Ketika nanti dibagikan dengan 6, maka jika dia bersisa 3, maka akan ditempati oleh angka 0. Nah, untuk yang ini ketika sisanya 4. Kemudian yang ini nanti ketika sisanya saya buat di sini, ini kalau dibagi 6 nanti sisanya 5. Nah, kalau di sini nanti kalau sisanya berapa? Iya, bukan 6 ya, tetapi 0. Sebagai contoh nih, misalnya 15 kalau kita bagikan dengan 6, ini contohnya dapat A, kemudian ini menghasilkan 12, dikurangkan ini 3. Nah, 3 di sini inilah yang dinamakan dengan sisa. Jadi masih pemahaman-pemahaman yang biasa ya, adik-adik ya. Nah, kalau dibagikan dengan 6 memberikan sisa 3, maka andaikan itu posisinya di 0. Ya, karena ketika 0 itu memberikan sisa 3. Nah, jadi untuk permasalahan kita kali ini ya saya buatkan contoh. Misalnya 1/10⁻10. 1/10⁻10. Angka berapa nanti ketika di posisi 1/10⁻10? Kita lihat pangkatnya itu 10. Itu dibagikan dengan 6. Ini akan memberikan hasil 1. Sisanya nanti berapa? Iya, sisanya nanti ada 4. Berarti ketika itu nanti dia berada di posisi siapa? Iya, 1, sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4. Ya, ada di angka 7. Ya, ada di angka 7. Tetapi ada yang harus kita perhatikan. Di sini dia 26,0785. 26 berada di satuan dan puluhan, sementara ini baru di per ya.
di persatuan, perpuluhan, dan seterusnya. Jadi ada 2 angka di depan dan 4 angka lagi di belakang. Artinya kita harus mundur 4 angka ini supaya dia pas di posisi awalnya. Oke, sisanya 4 kita mundur sebanyak 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia posisinya ya di 5. Oke, maka angka pada 1/10 pangkat 10 itu adalah 5. Kita bisa lihat langsung ya, kita tes yuk. Benar tidak? Kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, benar sekali. Tepat di 5. Nah, jadi kira-kira seperti itu dia contohnya. Nah, bagaimana dengan soalnya? Kita langsung bahas ya. Berarti jika yang ditanyakan ketika posisi 1/10 pangkat 50. Berarti ini artinya kita lihat pangkatnya yaitu 50. Kita bagikan dengan 6. Ini akan memberikan hasil 8 ya. Kemudian sisanya berapa? Sisanya 2. Kita tuliskan di sini urutan angkanya lagi. 2, 6, 0, 7, 8, 5. Nah, sisa 2 itu adalah di posisi posisi 6 ya. Ini dia. Nah, tetapi karena dia ada angkanya duluan di satuan dan puluhan, jadi kita mundur ini yang 4 angka lagi, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia jawabannya. Jadi angka pada 1/10 pangkat 50 itu 7. Angka 7 ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Perhatikan konfigurasi objek berikut. Banyak heksagonal pada pola ke-100 adalah, nah di sini ada 3 pola. Ini katakan pola yang pertama, pola yang kedua, pola yang ketiga. Nah, kita diminta untuk mencari pada pola ke-100 nanti di sini. Oke. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kalau kita lihat suku pertama ini ada 1 di tengah, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian di yang kedua itu ada 1 di tengah ya. Kemudian ditambah 6 juga. Kemudian ditambah yang sekarang yang berwarna kuning, kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, ini suku yang ketiga. Pola yang ketiga 1, kemudian ditambahkan dengan 6, kemudian ditambahkan dengan 12, kemudian ini kalau kita hitung nanti semuanya ada 18. Nah, di sini apa yang kita lihat? Kita lihat sepertinya ini 1 tetap 1 ya. Kemudian di sini 6, 6, 12, 18. Sepertinya ini kelipatan dari 6. Sehingga bisa kita tuliskan kira-kira menjadi seperti ini ya. 1 ditambah 6 dikalikan dengan 1. Kemudian untuk yang kedua ini 1 ditambah 6 dikalikan dengan 1 tambah 2. Benar ya? Oke, karena 6 kali 1 hasilnya 6. 6 kali 2 hasilnya 12. Kemudian di sini 1 ditambah 6 dikali 1 tambah 2 tambah 3. Dan ternyata ini adalah barisan bilangan asli yang berurutan ya. Nah, artinya ketika nanti misalnya nih kita ditanyakan pola yang kelima dulu misalnya. Nah, artinya adalah apa? 1 ditambah 6
dikalikan 1 tambah 2, kemudian tambah 3, hingga nanti ke 5. Nah, ini bilangan asli berurutan. Kalau ditanyakan nanti suku ke 100, itu sama dengan apa? Iya, itu sama dengan 1 ditambah 6 dikali 1 tambah 2 hingga nanti sampai 100. Benar ya? Dari analogi yang ada di atas. Nah, ini artinya akan sama dengan berapa? Ya, ini 1 ditambah 6. Bagaimana kita menjumlahkan ini? Bilangan awal ditambahkan dengan bilangan akhir. 1 ditambah 100, kemudian dibagikan dengan 2. Kenapa dibagikan dengan 2? Karena nanti ini berpasangan yang hasilnya sama. Yaitu ini 101 ya. Andaikan di sini ada 99, ini 101. Jadi mereka berpasangan. Maka dibagi 2. Ada seberapa banyak angkanya? Ya, ada sebanyak 100. Dari 1 sampai 100 ada sebanyak 100 bilangan. Sehingga kalau kita bagikan, ini bagi 2 dengan ini hasilnya 3 ya. Sehingga ini sama dengan 1 ditambah 3 dikali 101 dikali 100. Hasilnya nanti sama dengan 30301. Oke, 30.301. Ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal yang nomor 3. Hasil dari 1/2 kali 4 tambah 1/4 kali 6 ditambah 1/6 kali 8 hingga nanti 1/2020 kali 2022 adalah berapa? Nah, di sini kita gunakan pemahaman kita juga tentang pola bilangan. Nah, ternyata 1/2 kali 4 itu sama dengan 1/2 dikurang 1/4 ya. 1/2 dikurang 1/4 ini hasilnya berapa nanti? Ini hasilnya 4 kurang 2 dapatnya 2 ya. 2/8. Yang di bawah per 8. Padahal nanti pembilangnya adalah 2. Yang diminta di soal pembilangnya 1. Jadi supaya habis 2 yang di atas, maka kita bagikan dengan 2. Oke, nah inilah dia arti dari 1/2 kali 4. Demikian juga dengan 1/4 kali 6. Ya, kalau kita buatkan ini 1/4 dikurang 1/6. Kembali kita perhatikan, ini hasilnya nanti 1 kali 6, 6 ya. Kemudian 6 dikurang 4, hasilnya nanti di atas atau pembilangnya 2/4 kali 6. Tetap 4 kali 6. Jadi pembilangnya 2. Sementara di soal diminta pembilangnya 1. Supaya habis 2-nya kita bagikan dengan 2. Nah, inilah dia bentuk-bentuknya. Sama dengan 1/6 kali 8, nanti seperti ini juga. Jadi kalau kita tuliskan, nah ini soalnya, ini akan sama dengan 1/2 yang kita tulis dulu yang 1/2 kali 4 ya. Selanjutnya yang ini 1/2 dikali 1/4 dikurang 1/6. Selanjutnya 1/2 dikali 1/6 dikurang 1/8 hingga nanti 1/2 dikali 1/20 dikurang 1/22. Nah, kita lihat di sini semuanya ada setengah ya, sehingga setengahnya kita bisa keluarkan. Nah, apa yang tinggal yaitu 1/2 dikurang 1/4
ditambah 1/4 dikurang 1/6 ditambah 1/6 kemudian dikurang 1/8 ditambah seterusnya hingga 1/2020 dikurang 1/2022. Nah, kita lihat di sini ada bagian yang bisa dihabiskan ya, negatif 1/4 dan positif 1/4. Ini kalau kita proses habis ya, kemudian negatif 1/6 dan positif 1/6, kemudian negatif 1/8, dan kita yakin di sini pun pasti nanti kelanjutannya positif 1/8. Nah, di sini ada 1/20. Kalau kita lihat polanya, ini akan habis dengan yang di sampingnya. Berarti nanti 1/20 pun akan habis dengan yang di sampingnya di sini. Nah, jadi hasilnya apa yang tinggal? Nah, jadi yang tinggal itu adalah setengah dikali dengan setengah dikurang 1/2022. Oke, ini kalau diproses hasilnya 1/2 dikalikan 2020 per 2 kali 2020. Wah, kita bagikan ya. Ini 2 kali 2, 4 ya. 4 kita bagikan dengan 2020. Hasilnya nanti adalah 505. Oke, sehingga hasilnya adalah 505 dibagikan dengan 2022. Jawabannya yaitu A. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan baris dan kolom di bawah ini. Pada baris dan kolom keberapakah bilangan 100 akan muncul pada pola berikut? Nah, ini dia polanya. Kita akan lihat bilangan 100 berada pada kolom berapa ya. Nah, di sini saya tuliskan kembali. Perhatikan penyusunannya 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu di ujung dia akan kosong tapi pindah ke bawahnya ya. 5, 6, 7, 8 kembali di ujung. Ini kosong pindah ke bawahnya 9, 10, 11, 12. Ini kosong lanjut ke bawah 13. Nah, kita akan lanjutkan ini 14, kemudian ini 15, kemudian ini 16, 7 kosong pindah ya 17, kemudian 18, 19, 20 dan seterusnya. Ya, ini kosong berarti nanti diisi. Oke. Nah, kalau kita perhatikan untuk menemukan polanya, jadi kita cek selisihnya satu persatu ya. Ini kemari selisihnya 8 ya. Ini kemari selisihnya 8. Ini 6. Ya, ini 2, ini sudah beda ya, nggak usah kita perhatikan lagi. Ini 4, kemudian ini 4, kemudian ini nanti 4 juga. Ini ya 4 juga ya. Kemudian ini 2, kemudian ini 6, ini bedanya sudah tidak sama, nggak usah dilanjutkan. Ini 8, oke ini 8. Nah, jadi yang sama aja kita lihat ya, yaitu A, C, E. Oke, tapi untuk yang C kita tidak bisa melihat dari sini dulu untuk menemukan kolomnya nanti. Kenapa? Karena kita lihat dulu ya, ini 3 dia lanjutnya nanti ke sebelah kanan. Ketika 7 lanjutnya ke sebelah kiri. Jadi nanti kita akan kesulitan menunjukkan dia ke kanan atau ke kiri. Jadi yang lebih mudah kita pilih antara A dengan E. Jadi yang mana saja pun boleh. Saya cobakan di sini untuk yang A. Jadi yang A itu kita lihat ini 1, 9, 17. Nah, ini sepertinya kelipatan 8 yang bertambah 1 ya. Jadi 4 tambah 1, ini 16 tambah 1. Nah, kira-kira 100 itu di mana posisinya? Pasti yang mendekati di sinilah kita cari ya kan. Bagaimana caranya? Kita coba membuat pembagian 100 terhadap 8 ya. Sama dengan berapa kita untuk mencari yang mendekatinya. Ini nanti 20, ini dapat 2 ya, dapat 2. Kemudian ini 16, sisa 4.
Berarti kira-kira 100 kurang 4 itu 96. Nah, berarti nanti dia ada di posisi 97 karena 96 tambah 1. Oke, jadi nanti di sini kalau kita lanjutkan, di sini nanti akan ada bilangan ke 97. Nah, mengikuti polanya di sini, setelah dia 1 di kolom A ini akan dia berlanjut ke kolom B. Mungkin juga 9 berlanjut ke kolom B. Berarti ini nanti seperti itu. Di sini 98 di kolom B, 99 di kolom C, dan ternyata 100 ada di kolom I, ada di kolom D ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari barisnya ya. Baris keberapakah dia? Nah, di sini baru bermanfaat yang kolom C. Kenapa? Karena dia lengkap anggota ya setiap kolomnya. Jadi kita mau mencari 99 ini berada pada baris keberapa? Kenapa di 99? Karena ya 99 satu barisan dengan si 100. Ya kan? Ya. Oke. Kita menggunakan pola barisan suku ke N pada barisan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika? Ya karena selisih atau pembedanya sama. Dengan suku ke N-nya adalah 99, berarti A-nya 3 ditambahkan dengan N-nya belum kita ketahui, dikalikan dengan bedanya tadi adalah 4. 93 kurang 3 itu 96. Kemudian sama dengan di sini 4N dikurangkan dengan 4. 96 ditambah 4 jadi 100 itu sama dengan 4N. Berarti N sama dengan 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. Oke, nah maka dia berada pada baris ke-25. Jawabannya adalah B. Sekarang yang nomor 5. Hasil penjumlahan 7 buah bilangan pertama pada barisan aritmatika adalah 105. Maka nilai tengah pada barisan tersebut adalah barisan aritmatika ya. Nah, kalau pada umumnya barisan aritmatika itu kita simbolkan dengan A, kemudian suku keduanya nanti A tambah B, kemudian suku ketiganya nanti adalah A tambah 2B, demikian seterusnya nanti hingga A ditambah M dikurang 1 kali B. Nah, dengan memahami konsep bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang sama, sehingga ini bisa kita modifikasi menjadi kita misalkan suku pertamanya kita katakan sebagai A dikurang 3B. Ya, ini suku pertamanya. Berarti suku keduanya jadi apa? Suku keduanya ingat setiap baris memiliki beda yang sama. Berarti ini ditambah dengan B, yaitu A dikurang 2B. Ketika minus 3B ditambah B, hasilnya adalah minus 2B. Selanjutnya suku ketiga kita tambahkan lagi dengan B, yaitu A minus 2 tambah B itu sama dengan minus B. Sehingga suku keempat itu nanti sama dengan minus B ditambah B. Hasilnya pasti 0 ya. Minus B tambah B itu hasilnya 0. Selanjutnya suku kelima nanti itu adalah ditambahkan dengan B, A tambah B tambah B ya. Oke, ini suku ke-6 berarti ditambahkan lagi dengan B, A ditambah 2B. Suku ke-7 ditambahkan lagi, itu hasilnya adalah A ditambah 3B. Cukup mudah bukan ya? Karena memang konsepnya barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih yang sama. Antara suku pertama dengan suku ke berikutnya itu adalah ditambahkan dengan B. Ya begitu ya. Kalau pada barisan aritmatika. A tambah B, A tambah B, A tambah B ini ditambah lagi dengan hasilnya seperti ini. Nah, kita kembali ke soal. Hasil penjumlahan 7 buah bilangan pertama pada barisan aritmatika. Nah, ini dia ya. Oke,
Sehingga kita jumlahkan ya, U1 sampai U7 hasilnya adalah 105. 105. Nah, sementara di sini kita lihat yang sejenis kita jumlahkan A tambah A tambah A tambah A tambah A tambah A tambah A. Ya, hasilnya adalah 7A. Nah, selanjutnya di sini minus 3B, ini temannya, lawannya habis ya. Kemudian minus 2B ditambah 2B habis. Kemudian minus B ditambah B habis. Yang tinggal adalah 0 B-nya ya. Sehingga A-nya sama dengan 105 bagi 7, yaitu dapat 15. Nah, yang ditanyakan adalah nilai temannya. Nilai temannya pasti ini ya. Yang di tengah-tengah, yaitu A. Ini nilai temannya. Hasilnya adalah 15. Jawabannya D. Nah, itu dia tadi pembahasan dari prediksi soal masuk SMA unggulan. Bagi adik-adik yang ingin tahu prediksi soal masuk SMA unggulan lagi, yuk ikuti terus channel ini, channel Lucia Siombi, dan jangan lupa like dan subscribe serta share karena ini akan sangat membantu teman-teman kamu yang lainnya. Terima kasih.